Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas mengenai tahapan persidangan perdata dalam perkara kontradiktur. Adapun secara garis besar, tahapan persidangan terdapat 12, yaitu yang pertama mengenai upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, kemudian penjelasan mengenai mediasi, pemeriksaan surat panggilan, surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan duplik rekonvensi jika ada. Kemudian tahap pembuktian, kemudian kesimpulan, musyawarah majelis, sampai pembacaan putusan. Pada upaya mendamaikan para pihak merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan dari awal proses perkara tersebut diajukan sampai berakhirnya proses. Jadi hakim tidak boleh untuk menutup kemungkinan adanya perdamaian antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon. Khusus dalam pengadilan agama, kewajiban mendamaikan oleh hakim dalam sengketa perkawinan dilakukan pada setiap persidangan. Hal ini tersebut dan diatur dalam pasal 65 dan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun kewajiban sebelumnya telah diatur pula dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Begitu juga mendamaikan para pihak yang bersengketa juga dibahas di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi. Kemudian dalam persidangan pertama juga yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim wajib untuk menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi. Kemudian setelah memberikan penjelasan terkait prosedur mediasi, kedua belah pihak kemudian menandatangani penjelasan mediasi. Jadi kedua belah pihak setelah mendapatkan penjelasan dari hakim, kemudian menandatangani formulir yang diberikan oleh majelis hakim terkait penjelasan mediasi bahwa kedua belah pihak telah mendapatkan penjelasan dari hakim mengenai prosedur mediasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan surat panggilan. Pemeriksaan surat panggilan dilakukan agar panggilan tersebut adalah panggilan yang patut. Tenggang waktu yaitu 3 hari antara penyampaian panggilan dan hari sidang. Setidak-tidaknya itu 3 hari. Aturan pokok panggilan kepada pribadi di tempat kediaman orang yang dipanggil. Adapun aturan tambahannya, apabila tidak ditemukan pihak tersebut di rumah pribadi di alamat yang telah ditetapkan, panggilan tersebut disampaikan ke kelurahan atau desa. Adapun terkait pemeriksaan surat gugatan serta jawab jinawab. Pemeriksaan surat gugatan dilakukan oleh majelis hakim setelah kedua belah pihak melaporkan bahwa mediasi keduanya tidak berhasil. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian dalam perkara perceraian, pembacaan surat gugatan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Karena pada asasnya perkara persidangan terkait perceraian itu dilakukan tertutup untuk umum. Kemudian terkait jawab jinawab. Dalam jawaban
Pihak atas gugatan atau permohonan pihak pengaju ada kalanya membenarkan gugatan, ada kalanya membantahnya, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 141 RR atau pasal 121 ayat 2 HIR. Adapun di dalam jawaban juga, para pihak dalam hal ini tergugat atau termohon bisa mengajukan eksepsi, bisa mengajukan rekonvensi atau tuntutan balik kepada kepada pihak penggugat ataupun bantahan-bantahannya terkait isi atau pokok dari gugatan penggugat. Selanjutnya setelah jawaban, bila terdapat rekonvensi dari pihak tergugat atau termohon di dalam replik berarti menjawab kembali dari jawaban pihak tergugat atau termohon. Jadi jawaban kembali ini bila ada rekonvensinya, maka di dalam replik tersebut ada pula jawaban rekonvensi dari pemohon atau penggugat. Selanjutnya setelah replik terdapat juga proses yang namanya duplik. Duplik berarti jawaban untuk kedua kalinya. Jawaban untuk kedua kalinya ini juga diberikan kepada pihak tergugat. Sekaligus kalau ada rekonvensinya, dia menyampaikan juga replik rekonvensinya. Selanjutnya, bila ada rekonvensi, dilanjutkan dengan duplik rekonvensi, yang artinya menutup proses jawab jinawab antara penggugat dan tergugat, konvensi, dan penggugat dan tergugat rekonvensi. Adapun pembagian beban pembuktian. Setelah jawab jinawab, tentu majelis hakim akan mengarahkan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian. Pembuktian adalah penyelidikan tentang hubungan hukum yang menjadi perkara tersebut. Benar atau tidak, hubungan hukum inilah yang harus terbukti di muka hakim. Dan tugas kedua belah pihak yang berperkara adalah memberikan bahan-bahan bukti atau barang-barang bukti yang diperlukan oleh hakim. Pasal 163 HIR menentukan barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau memajukan suatu peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar atau tidaknya hak atas atau peristiwa itu. Ketentuan di atas mengharuskan adanya beban pembuktian kepada para pihak, penggugat dan tergugat, yang disesuaikan dengan dalil-dalilnya ataupun dalil-dalil bantahannya. Pembagian beban pembuktian ada kalanya dengan putusan sela dan ada kalanya tanpa putusan sela. Pasal 163 dan pasal-pasal berikutnya dari HIR mengcover ajaran beban pembuktian dari hukum acara perdata Eropa kepada hukum acara perdata pada pengadilan negeri atau pengadilan agama. Adapun mengenai alat-alat bukti. Alat-alat bukti terdapat 5 di dalam perkara perdata. Yang pertama bukti surat, bukti saksi. Jadi saksi minimal adalah 2. Bila 1 orang saksi tidak bisa disebut sebagai saksi. Unus testis, nullus testis. Kemudian persangkaan hakim, pengakuan dari pihak, kemudian sumpah. Sumpah juga terbagi menjadi 2. Jadi sumpah suplitur atau sumpah pelengkap. Kemudian ada juga yang namanya sumpah desisur atau sumpah yang menentukan. Bukti-bukti surat itu terbagi menjadi 3. Ada bukti surat otentik, ada akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, ada akte di bawah tangan,
yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada surat-surat lain. Surat-surat lain ini bisa berbagai macam bentuknya. Kemudian bukti saksi, kesaksian harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi. Ada dua macam saksi. Saksi yang kebetulan mengetahui, kemudian saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan suatu perbuatan. Bukti persangkaan terdapat dalam pasal 173 HIR. Persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan perundang-undangan hanya boleh diperhatikan oleh hakim apabila persangkaan itu penting, seksama, tentu, dan sesuai dengan runtutan peristiwa yang lain yang telah disampaikan oleh saksi atau persangkaan-persangkaan yang berdasar oleh hakim. Dalam 1915 BW, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik jadi suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Kemudian bukti pengakuan di hadapan hakim merupakan kekuatan sempurna, kekuatan yang memaksa, kekuatan yang menentukan, yang tidak memberikan kemungkinan pada pihak lain untuk mengajukan pembuktian perlawanan. Kemudian sumpah tambahan yang terdapat dalam pasal 155 HIR adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak karena telah ada sedikit bukti tapi tidak ada alat bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. Sumpah ini disebut dengan sumpah supletur. Kemudian sumpah pemutus, yaitu sumpah yang menentukan, terdapat dalam pasal 156 HIR. Hal ini dikarenakan tidak ada pembuktian sama sekali. Sumpah ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Sumpah ini disebut juga sebagai sumpah desisur atau sumpah pemutus. Kekuatan bukti sumpah ini apabila perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pihak yang disuruh bersumpah tapi tidak bersedia menjalankannya boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Selanjutnya, tahapan persidangan. Tahapan permusyawaratan majelis. Tahapan ini diatur dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Selanjutnya, pengucapan putusan. Terdapat dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi, perkara apapun, pengucapan putusannya harus terbuka untuk umum, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.